Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disi Salawati dari kelas A jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang fikih sebagai salah satu ujian komprehensif bidang studi kesyariahan. Fikih bisa dipahami sebagai pemikiran manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ruang lingkupnya meliputi hubungan manusia dengan Allah atau bisa disebut ibadah, dan hubungan manusia dengan sesama atau bisa disebut muamalah. Yang pertama, fikih ibadah, yaitu ilmu yang menerapkan tentang dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama, toharoh atau bersuci, yaitu membersihkan diri dari hadas serta kotoran dan najis. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air untuk berwudu dan mandi, dan juga tanah untuk bertayamum. Selanjutnya ada sholat, yaitu seperangkat perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan salam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali sebagai orang-orang yang khusyuk. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib terdiri dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk sholat sunnah, contohnya ada sholat tarawih, sholat tahajud, sholat idul fitri dan idul adha, dan juga sholat duha. Selanjutnya, puasa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan juga puasa sunnah yang contohnya adalah puasa Senin dan Kamis. Selanjutnya, zakat, yaitu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat mal atau zakat harta, dan juga zakat fitrah atau zakat jiwa. Selanjutnya ada haji, yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun-rukun haji yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh, bercukur, tahallur, tartib, isar, dan fawat, dan yang terakhir bermalam di Mina. Setelah fikih ibadah, ada fikih muamalah, yaitu ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Islam. Yang pertama ada akad, yaitu sebuah perikatan, kesepakatan, perjanjian antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atau suatu objek tertentu dan dilafazkan. Rukun-rukun akad diantaranya yaitu akid, yaitu orang yang berakad atau berperan sebagai subjek akad. Lalu ada maqud alaih, yaitu benda-benda yang bakal diakadkan atau menjadi objek akad. Lalu ada maudu al-akid, yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad tersebut. Dan yang terakhir ada sigat al-akid atau ijab dan qabul. Dalam fikih muamalah terdapat banyak macam-macam akad, namun di sini saya akan menyampaikan 5 akad, yaitu akad jual beli, akad ijarah, musyaqqah, muzaroah, dan mudarabah. Yang pertama, jual beli atau bai, yang merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, menerima dan memberi sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, Nabi SAW pernah ditanya, usaha apakah yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Akad yang selanjutnya adalah ijarah, yaitu sewa menyewa atau upah. Ijarah ini merupakan aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 6, yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Selain itu, terdapat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya mengering. Akad
Akad yang selanjutnya yaitu muzaroah. Muzaroah ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Terdapat 4 rukun muzaroah, yaitu pemilik tanah, petani penggarap, objek muzaroah, yang disertai ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan. Akad yang selanjutnya yaitu musyakoh, yaitu kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan harus merawat, memelihara, dan menjaga perkebunan atau sawah ataupun tambak. Dari hasil tersebut dibagi menjadi 2 sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada akad mudarobah, yaitu akad atau perjanjian antara 2 orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak yang lain menyediakan tenaga dan keahlian. Dengan ketentuan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan ghirot atau memberi modal pada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Syuhaib. Selain fikih ibadah dan fikih muamalah, di sini saya akan menyampaikan fikih zakat. Meskipun zakat termasuk dalam fikih ibadah, namun dalam fikih zakat dijelaskan lebih rinci. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagai harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah atau zakat jiwa. Zakat mal terdiri dari zakat emas atau perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakat barang tambang dan temuan. Sedangkan zakat fitrah atau zakat jiwa yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardukan untuk membersihkan diri secara pribadi. Syarat-syarat wajib zakat fitrah yaitu beragama Islam, mempunyai kelebihan bahan makanan untuk sehari semalam di hari raya, dan orang-orang itu hidup atau lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 60, ulama sepakat bahwa golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan atau mustahik, atau bisa disebut 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, rikob, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga sedang belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.